Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera, salam sukacita untuk kita semua. Apa kabar kita di hari yang luar biasa ini? Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, melalui suara pemulihan pada kesempatan hari ini juga saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua, tentang bagaimana indahnya hidup dekat dengan Tuhan, tentang bagaimana luar biasa hidup kita kalau kita selalu dekat dengan Tuhan kita. Puji Tuhan. Dan sama-sama kita akan pelajari itu dari pengalaman hidup Bani Asaf, yang kemudian itu ditulis dalam Mazmur Fatsalnya yang ke-73, ayatnya yang ke-28 yang akan kita baca pada saat ini. Mazmur Fatsalnya yang ke-73 dibaca ayat yang ke-28. Firman Tuhan berbunyi demikian: "Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya." Saya baca sekali lagi, Mazmur 73 ayat yang ke-28. "Tetapi aku suka dekat pada Allah," kata Bani Asaf. "Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya." Terjemahan yang lain dibilang begini: "Tetapi bagi aku sungguh baik berada dekat dengan Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku, aku menaruh harapanku, aku menaruh percayaku pada Tuhan Allah." Haleluya. Ayat firman Tuhan ini lahir dalam keadaan pergumulan yang sungguh luar biasa yang pernah dialami oleh Bani Asaf. Tapi di tengah pergumulan yang sangat-sangat rumit itu, kemudian muncullah pengharapan dalam iman mereka untuk percaya bahwa Allah adalah pribadi yang luar biasa, yang sanggup untuk memberikan pertolongan, yang sanggup untuk memberikan solusi, yang sanggup untuk membela mereka. Sehingga muncullah pengharapan ini untuk berkata bahwa aku mau tetap dekat dengan Tuhan. Alangkah baik bagiku, sungguh baik bagiku. Untuk apa? Untuk tetap dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, pilihan untuk dekat dengan Tuhan itu Bani Asaf katakan membawa kebaikan, sungguh baik. Kenapa? Karena yang saya pelajari adalah bahwa dekat dengan Tuhan itu akan membawa ketenangan dalam kehidupan kita. Dekat dengan Tuhan itu akan mendatangkan perlindungan dalam hidup kita. Dekat dengan Tuhan itu akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita. Dekat dengan Tuhan itu juga akan membawa kita menikmati keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi hidup dekat dengan Tuhan itu luar biasa. Hidup dengan Tuhan itu alangkah baik, kata Bani Asaf. Haleluya. Nah saudara, tipe orang yang dekat dengan Tuhan itu bagaimana saudara? Tipe orang yang dekat dengan Tuhan untuk dapat menikmati indahnya hidup itu bagaimana? Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan itu adalah orang yang mau mengerti kehendak Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan itu adalah orang yang mau mengerti isi hati Tuhan, yang mau mengerti bagaimana cara berpikirnya Tuhan, yang mau ikut bagaimana cara kerjanya Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan tipenya adalah mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan mengerti bahwa mengasihi itu adalah kehendak Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan itu akan mengerti bahwa melayani itu adalah kehendak Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan itu akan mengerti bahwa kesetiaan kita itu adalah kehendak Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan itu mengerti bahwa hidup menjadi teladan, hidup menjadi panutan, hidup menjadi berkat dimanapun kita pergi dan berada, itu juga adalah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak hal tentang bagaimana kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang mau mengerti apa maunya Tuhan.
Dan ini semua dimungkinkan terjadi kalau apa? Kalau kita mau hidup bergaul karib dengan Tuhan. Kalau kita mau menjaga keintiman kita dengan Tuhan, maka firman Tuhan katakan kita akan dapat mengerti apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Kita mau dapat mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Asaf katakan bahwa sungguh baik bagiku untuk hidup dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena saya pelajari bahwa orang yang hidup dekat dengan Tuhan, yang pertama adalah orang yang kemudian memiliki janji-janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Orang yang hidup untuk apa? Memiliki janji Tuhan menyertai kehidupan mereka. Mazmur pasalnya yang ke 91 mulai ayat yang ke-14 dibilang begini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, akan menjawab, akan menyertainya dalam kesesakan, akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Saudara, sungguh hatinya melekat kepadaku, sungguh hatinya mau dekat denganku, kata Tuhan. Maka firman Tuhan katakan janjinya yang menyertai kita, maka aku, kata Tuhan, akan meluputkannya. Haleluya. Kata meluputkan di sini artinya dia mengangkat kita. Jadi ketika ada masalah datang, ketika ada pergumulan datang, ketika ada hal-hal yang menyakitkan kita, yang membuat kita cemas, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita takut menerpa kehidupan kita, firman Tuhan katakan Allah mengangkat kita. Itu adalah bentuk perlindungannya kepada kita, bentuk bagaimana dia menjadi kota benteng kita. Dia angkat kita naik, sehingga firman Tuhan katakan kita melangkah di atas pergumulan kita, kita melangkah di atas masalah kita, dan menjadi orang-orang yang menang, dan menjadi orang-orang yang menikmati kemuliaan yang daripada Tuhan. Memiliki janji Tuhan. Firman Tuhan katakan bila ia berseru kepadaku akan menjawab. Dia mendengar doa kita, dan dia menjadi jawaban kita, dia menjadi solusi kita, dia menjadi jalan keluar kepada kita. Jadi saudaraku, orang yang dekat dengan Tuhan itu adalah orang yang memiliki janji Tuhan, bahwa ketika kita berdoa, kita punya kepastian dia mendengar dan dia menjawab doa kita. Artinya bahwa tidak percuma, tidak percuma kita untuk mencurahkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Tidak sia-sia kalau kita mau menghampiri dia lewat doa kita. Kenapa? Ada kepastian Allah kita adalah Allah yang berjanji dan tidak pernah ingkar janji. Allah kita adalah Allah yang berkata ya untuk apa yang kita butuhkan, untuk apa yang kita rindukan, untuk apa yang kita doakan. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang menjadi penjawab doa kita. Dan kemudian janji Allah bagi kita adalah dia adalah Allah yang menyertai kita. Dia adalah Allah yang hidup ada bersama-sama dengan kita. Dia adalah Allah yang mau mengerti, yang mau ambil alih, yang mau memikul semua pergumulan hidup kita. Yang paling penting adalah tetap hidup dekat dengan Tuhan. Janji tentang pemeliharaan Tuhan selama kita di muka bumi ini, bahkan janji tentang keselamatan hidup kekal, dia berikan juga kepada kita. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang mau dekat dengan Tuhan. Yang berikut yang saya pelajari adalah bahwa orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu adalah orang-orang yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-12 berkata, aku tahu apa itu kekurangan, kata Paulus. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam kekurangan. Tapi ayat 13 dibilang begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang memiliki kekuatan. Apapun kondisi yang terjadi sekarang ini, apapun keadaan di sekitar kita, mungkin lingkungan kita mengintimidasi kita, mungkin keadaan sekarang yang begitu mencekam, menakutkan kita. Ada begitu banyak orang yang mengalami kelemahan, ada begitu banyak orang yang mengalami ketakutan. Ada begitu banyak orang yang terperangkap dengan kekhawatiran mereka. Ada begitu banyak orang yang jatuh ke lembah keputusasaan mereka. Tapi bagi kita orang yang dekat dengan Tuhan, kita terima kekuatan untuk terus melangkah maju, terima kekuatan untuk jadi pemenang, terima kekuatan untuk melihat bagaimana pembelaan Allah jadi bagian kita, terima kekuatan berdiri teguh
tanpa digoyahkan dan tetap menikmati bagaimana indahnya Tuhan dalam kehidupan kita. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang-orang yang menikmati pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, lewat program Suara Pemulihan ini, saya sebagai hamba Tuhan mengajak saudara, jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah jauh daripada Tuhan. Rugi kalau kita jauh dari Tuhan. Keadaan di sekitar kita membuktikan kita manusia lemah, tidak bisa buat apa-apa, kita tidak berdaya tanpa Tuhan. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita miliki solusi, miliki jalan keluar, miliki pembelaan, miliki jawaban, miliki perlindungan. Karena orang yang dekat dengan Tuhan diperhatikan oleh Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan itu selalu menikmati kepedulian yang daripada Tuhan. Dia mengerti, dia peduli, dia menjadi penolong kita, tapi dekat dengan Tuhan. Jaga keintiman kita dengan Tuhan, jaga persekutuan kita dengan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Sungguh baik bagiku, kata Asaf, untuk hidup dekat dengan Tuhan. Mulai hari ini Bapak Ibu Saudaraku, ambillah pilihan yang tepat untuk selalu dekat dengan Tuhan, untuk menaruh tempat pengharapan kita dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena pada waktu kita dekat dengan Tuhan, sekali lagi, penghiburan dari Tuhan kita miliki, kekuatan dari Tuhan kita miliki, sukacita, damai sejahtera, ketenangan dan kemenangan dari Tuhan juga menjadi milik kita. Jangan pernah jauh dari Tuhan karena ada akibatnya. Dalam Mazmur 73:27 dibilang begini, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Orang yang jauh dari Tuhan tidak akan menikmati kekuatan. Orang yang jauh dari Tuhan tidak memiliki solusi. Orang yang jauh dari Tuhan hanya akan terperangkap dalam ketakutan, dalam kecemasan, dalam kebimbangan, dalam keputusasaan. Orang yang jauh dari Tuhan itu akan binasa. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, orang yang selalu ada dekat dengan Tuhan, firman Tuhan katakan, bagi mereka kekuatan Allah itu terbukti dan Allah menjadi kota benteng kita yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada, apapun aktivitas kita hari ini. Jangan pernah lupa, tetap dekatlah dengan Tuhan, tetap bersekutu dengan Tuhan, tetap memuliakan, mengagungkan nama Tuhan, tetap berserah sungguh kepada Tuhan. Di balik pergumulan kita akan selalu ada pengharapan bahwa Tuhan menjadi pembela dan pertolongan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu untuk semua rahmat berkat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami juga boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu benar-benar dapat memulihkan kehidupan kami, mengubah kehidupan kami. Kalau kami dulunya jauh dari Tuhan, sekarang kami mau hidup dekat dengan Tuhan. Karena kami telah mendengar apa kata firman Tuhan, betapa indahnya hidup kami, betapa beruntungnya hidup kami kalau kami tetap dekat dengan Tuhan. Karena pada waktu kami dekat dengan Tuhan, kami meraih janji-janji daripada Tuhan. Pada waktu kami dekat dengan Tuhan, kami terima kekuatan baru yang daripada Tuhan. Maka hamba berdoa kepada-Mu Bapa di sorga, seberapa banyak mereka yang boleh melihat program ini Bapa di sorga, yang boleh mengikuti Tuhan Yesus pelayanan firman ini. Hamba berdoa biar semua terima pertolongan, semua terima jawaban, semua terima kekuatan yang daripada Tuhan. Kalau mereka susah, Engkau hiburkan mereka. Kalau mereka dalam kelemahan, kuatkan mereka. Bahkan hamba berdoa kepada-Mu Tuhan Yesus, kalau mereka dalam keadaan sakit, dalam nama Tuhan Yesus semua dipulihkan oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, dan terus menikmati pembelaan yang sangat luar biasa yang daripada Tuhan. Berkati makan minum pakai keuangan mereka semua, berkati kebutuhan badani, kebutuhan jiwani, kebutuhan rohani semua. Biar kami terus berpengharapan, mengucap syukur, Allah kami adalah Allah pembela. Dalam nama Tuhan Yesus kami syukuri semuanya, dan kami hidup dipulihkan, hidup bersukacita, hidup dalam damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biar firman Tuhan pada saat ini yang boleh kita dengarkan bersama, itu buat kita semakin dekat dengan Tuhan, dan hiduplah menjadi pribadi-pribadi yang lebih luar biasa lagi bersama dengan Tuhan. Salam sejahtera, salam sukacita. Berjumpa lagi pada program Suara Pemulihan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.